Ini kayaknya malah nanti kita jadi sedikit Bible study malah jadinya nih. Nah, seperti yang kita tahu bahwa Alkitab kita ini merupakan firman Tuhan yang hidup. Jadi ketika membaca firman Tuhan, dan yang luar biasanya dari Kejadian 1 itu banyak dapat cerita, saya banyak dapat, oh ternyata seperti ini, oh ternyata penciptaan itu seperti ini. Nanti deh kapan-kapan kita akan bahas bahwa ternyata Kejadian 1 itu tidak hanya sekedar urutan-urutan. Jadi Kejadian 1 itu benar-benar merupakan kalau misalnya kita dalam rancangan bangunan itu blueprint-nya kehidupan kita itu semua ada di dalam Kejadian 1. Dan Kejadian 1, Kejadian 2 itu benar-benar sangat kaya. Ya itu nanti kapan-kapan kita akan coba membahas, kita akan membedah bahwa mau pakai teori apapun, mau pakai teori penciptaan seperti apapun itu ada di dalam Kejadian 1 dan 2. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana tentang serupa dan segambar. Nah, tema ini ternyata muncul karena ada pertanyaan salah satu teman saya yang nanti akan khotbah di sampai. Jadi saya berpikir, oh gimana sih serupa dan segambar, mencoba. Tapi ya nggak tahu ini bisa menjawab pertanyaan teman saya itu atau enggak. Tapi sebelum bahas itu, yang menarik adalah saya menemukan satu hal di dalam Kejadian 1 ayat 3. Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Maka terang pun ada. Ini menarik teman-teman, kenapa? Karena ini merupakan firman Tuhan pertama yang tercatat, yang terdokumentasikan di dalam Alkitab kita. Jadi Kejadian 1 ayat 3 ini seolah-olah, yang mungkin bukan seolah-olah, ini yang benar-benar tercatat, didokumentasikan bahwa pertama kali Tuhan ngomong, kata-kata pertamanya itu adalah jadilah terang. Nah, ketika dia berbicara jadilah terang, otomatis ketika dia berbicara, otomatis telinganya pun mendengar. Nah, jadi kata-kata jadilah terang ini mempunyai signifikan yang cukup menarik, dan ini senada dengan apa yang Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 14 yang mengatakan kamu adalah terang dunia. Persamaannya apa? Ketika Tuhan Yahweh mengatakan jadilah terang, saat itu dunia lagi gelap. Dunia lagi gelap, bumi lagi gelap, dan Yahweh mengatakan jadilah terang, maka terang itu jadi. Yang menarik adalah kita sekarang itu jauh lebih luar biasa daripada Kejadian 1. Buktinya apa? Di dalam Kejadian 1, Tuhan mengatakan jadilah terang. Dalam bahasa Inggrisnya saya sudah lihat beberapa versi, ada NKJV, Amplified, kemudian KJV, ada The Message juga. Semua memakai kata yang sama, yaitu be the light. Jadilah terang. Sedangkan di dalam Matius 5 ayat 14, kata-katanya bukan be the light, tapi you are the light. Kamu adalah terang. Jadi ketika kita berada di dunia yang gelap, kita bukan menjadi terang, tapi kita adalah terang itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena terang itu sekarang tinggal di dalam kita, dan kita pun tinggal di dalam terang itu. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau dengan kematian Yesus kita dikembalikan ke dalam tujuan sempurna kita seperti blueprint kita di dalam Kejadian 1, itu kurang tepat. Tetapi kita dijadikan jauh lebih besar daripada tujuan yang ada di dalam Kejadian 1. Kenapa? Karena ketika dunia gelap, Tuhan berkatakan jadilah terang. Be the light. Tetapi ketika kita percaya Yesus, kita adalah terang. Ini hal yang pertama yang mau saya bagikan, entah kenapa yaitu, jadi ketika kita membaca firman, bagi saya pribadi itu selalu ada hal yang baru, dan yang ini pun baru tadi malam sampai nggak bisa tidur. Sampai nggak bisa tidur karena ternyata, firman Tuhan ini kaya banget ya. Nah sekarang kita akan membahas tentang serupa dan segambar. Di dalam Kejadian 1 ayat 26, nah kita semua pasti sudah hafal lah ini. Ini ayat hafalan mungkin dari kita sekolah minggu juga kita sudah hafal. Lalu Elohim berfirman, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita, dan biarlah mereka berkuasa atas ikan di laut, atas burung-burung di udara,
atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan mengatakan kita berkuasa terhadap ikan, terhadap burung, terhadap ternak, dan terhadap seluruh bumi dan segala binatang yang merayap di bumi. Tapi segambar dengan serupa apa sih? Saya cukup bingung juga dengan pertanyaan kemarin, terus bagaimana dengan orang yang cacat? Nah, nanti kita akan jawab, tapi sebelum masuk itu, mari kita lihat sebelum-sebelumnya. Yang menarik adalah ketika Tuhan menciptakan, amin, saya adalah terang dunia. Iya, betul. Ya, jadi ketika Tuhan menciptakan makhluk hidup, nah yang menarik adalah ada beberapa perbedaan. Perbedaan yang saya catat adalah ketika Tuhan mau menciptakan tumbuhan, kita baca di Kejadian 1 ayat 11. Kejadian 1 ayat 11. Lalu Elohim berfirman, biarlah daratan menumbuhkan rerumputan, tumbuhan yang berbiji, dan semua jenis pohon yang menghasilkan buah berbiji di atas bumi, dan jadilah demikian. Nah, kita akan melihat sedikit perbedaannya, teman-teman. Ketika Tuhan menciptakan tumbuhan, Tuhan itu berfirman kepada tanah. Jadi Tuhan berkata, tanah tumbuhkanlah rumput. Maka tanaman, rumput semua bisa bertumbuh. Nah, ketika jadi secara tidak langsung Tuhan itu sedang berkata bahwa habitat itu ya tempat tinggalmu itu ada di tanah. Jadi kalau ketika tumbuhan, ketika tanaman itu kita cabut dari tanah, maka tumbuhan, tanaman itu pasti akan mati kalau dia tidak melekat di dalam tanah. Dan kemudian ketika menciptakan ikan di Kejadian 1 ayat 20, Tuhan berfirman kepada air. Elohim berfirman, biarlah air dipenuhi dengan makhluk hidup yang berkeriapan. Nah, ketika dia menciptakan ikan, Tuhan berfirman kepada air. Tuhan bukan berfirman, jadilah ikan. Enggak. Sama di Kejadian yang tadi tentang penciptaan tumbuhan pun Tuhan tidak berkata, jadilah tumbuhan. Enggak. Tapi dia berkata kepada tanah, tumbuhkanlah tumbuhan. Kemudian dia mau menciptakan ikan, dia berkata, tumbuhkanlah, hidupkanlah, munculkanlah ikan-ikan. Kemudian yang terakhir ketika Tuhan mau menciptakan binatang, Tuhan berfirman kepada bumi. Di dalam Kejadian 1 ayat 24, hendaklah daratan. Kalau di dalam versi LAI mengatakan hendaklah tanah ataupun daratan mengeluarkan segala jenis makhluk hidup, lemak, ternak, binatang merayap, dan segala jenis binatang liar. Nah, ketika menciptakan segala yang hidup di darat, Tuhan tidak juga berkata, jadilah binatang, jadilah harimau, jadilah jerapah gitu. Enggak, dia berkata, hendaklah daratan mengeluarkan segala jenis makhluk yang beternak. Artinya apa? Tuhan berfirman kepada tanah kepada bumi supaya untuk mengeluarkan segala jenis binatang dan segala macamnya itu. Nah, yang menarik ketika manusia menciptakan Tuhan menciptakan manusia di ayat 26 dikatakan, biarlah kita menjadikan manusia dalam citra dan rupa kita. Tuhan ketika ciptakan tumbuhan, dia berfirman kepada tanah. Kemudian ketika menciptakan ikan, dia berfirman kepada air. Kemudian ketika menciptakan binatang, dia juga berfirmannya kepada daratan. Itu artinya apa? Yaitu setiap yang disebutkan tadi, dia punya habitat khususnya. Dan jika dia ditarik dari habitatnya, maka hal itu akan mati. Nah, sama seperti kita, ketika Tuhan menciptakan manusia, dia tidak berfirman kepada siapa-siapa, tetapi dia berfirman kepada dirinya sendiri. Poin pertama adalah yang mau saya sampaikan, serupa dan segambar itu artinya apa? Kita hidup di dalam Tuhan. Kita harus melekat di dalam Tuhan. Karena dari persamaan tadi, persamaan penciptaan tadi, Tuhan berfirman kepada air, kepada daratan, kepada tanah. Tetapi ketika menciptakan manusia, Tuhan itu berfirman kepada dirinya sendiri. Artinya kita diciptakan itu bukan karena kita.
Kita diciptakan karena Tuhan yang berfirman kepada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu, yang kita tahu firman itu tidak pernah gagal, firman itu selalu terjadi. Jadi kalau kita ada hari ini, itu karena Tuhan berfirman kepada dirinya sendiri. Dan hal ini tercatat di dalam 2 kejadian. Yang pertama adalah di dalam Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26. Bukan, sorry, Kejadian 22 ayat 16. Kejadian 22 ayat 16. Ini cerita tentang Abraham ketika Tuhan ingin berjanji memberkati Abraham, maka Yahweh berkata, "Aku bersumpah demi diriku, firman Yahweh, bahwa karena engkau telah melakukan hal ini dan engkau tidak menahan anakmu yang tunggal ini." Ini menarik, Bapak Ibu. Ketika Tuhan menciptakan manusia, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Kemudian ketika dia mau memberkati Abraham, dia juga bersumpah demi dirinya sendiri. Jadi, Bapak Ibu, serupa dan segambar dengan Tuhan itu merupakan hal yang luar biasa. Yang pertama adalah kita hidup di dalam Tuhan, kita hidup karena Tuhan, kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Seperti ikan ketika dia diambil dari air, ikan itu pasti mati. Atau mungkin ketika tanaman kita cabut dari tanah, tanaman itu pasti mati. Nah, sama seperti kita ketika kita dicabut dari Tuhan, ketika kita jauh dari Tuhan, maka kita pun akan mati. Tetapi kabar baiknya Bapak Ibu, di zaman anugerah, kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Kita tidak bisa tercampakkan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tinggal di dalam kita. Itulah kekayaan yang dikejar-kejar oleh orang dunia. Nah, jadi ketika Tuhan menciptakan kita, dia berfirman kepada dirinya sendiri. Ketika dia mau memberkati kita pun, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Dan yang menarik adalah Paulus juga mencatatkan hal yang sama di dalam Roma 11 ayat 36. Roma 11 ayat 36. Karena segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, ini yang jadi saya tadi malam begitu dikasih tahu buat isi ini, benar-benar nggak bisa tidur Bapak Ibu. Karena wah, ternyata firman Tuhan itu luar biasa. Jadi ketika Dia menciptakan itu untuk dirinya sendiri, memberkati kita untuk diri memberkati kita bersumpah demi dirinya sendiri, dan bahkan ketika kita sudah diberkati, itu pun dikembalikan untuk Dia. Jadi apa yang ada dari kita, itu semua dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Kita bisa ada sampai hari ini, kita bisa ikut acara MIP hari ini, kita bisa masih memuji Tuhan, punya nafas hari ini. Itu semua karena Tuhan yang memberkati kita, itu karena Tuhan yang melakukannya untuk Dia. Ini yang mungkin kadang ya renungan saya pribadi juga, Bapak Ibu, mungkin saya merasa, gimana sih hidup ini? Apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih tujuan hidup ini? Nah, dari cerita yang saya sampaikan tadi kita bisa tahu bahwa ketika kita percaya bahwa kita ini diciptakan untuk Tuhan, maka kita akan bisa tahu. Pelan-pelan nanti kita akan bisa tahu, oh ternyata tujuan hidupku seperti ini. Aku harus melakukan ini supaya orang melihat bahwa hidupku ini ada di dalam Tuhan. Ya, itu yang pertama, Bapak Ibu, serupa dan segambar. Itu adalah kita hidup di dalam Tuhan dan kita tidak bisa jauh dari Tuhan. Nah, kemudian yang kedua adalah serupa dan segambar itu apa sih ya? Serupa dan segambar sebenarnya sebenarnya serupa dan segambar sebenarnya simpel, yaitu kayak gini. Apa sih maksudnya serupa dan segambar? Nah, Bapak Ibu, di dalam Kejadian 1, itu
merupakan penciptaan dunia dan juga merupakan penciptaan tentang langit. Yang menarik adalah kalau Tuhan mengatakan serupa dan segambar, kita lihat dulu, Tuhan itu bentuknya apa sih? Kita buka di dalam Yohanes 4 ayat 4. Yohanes 4 ayat 4. Salah, Yohanes berapa ini? Sebentar. Sebentar. Sesuatunya di dalam kita, itulah yang membuat roh kita, itu yang nanti akan membuat apa yang tampak di luar ini termanifestasikan, bahwa kita akan melihat ternyata kita punya blueprint yang sangat hebat, yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Kemudian menarik, kemudian ada pertanyaan, kalau terus kenapa ada orang yang dilahirkan cacat? Ya jelas aja kenapa, karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa karena Adam, dan hal pertama yang dikutuk Tuhan itu adalah tanah. Jadi kalau misalnya kan kita tahu tubuh kita bahan bakunya pada dasarnya itu terbuat dari debu dan tanah. Dan kalau misalnya mau diteliti sekarang pun, menurut para peneliti, tubuh kita ini jika diuraikan unsur terbesarnya adalah karbon, dan itu memang sama dengan unsur terbesar yang ada di dalam tanah. Nah, jadi kenapa ada yang lahir cacat, ada yang tidak sempurna, itu karena dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itulah kita perlu Tuhan Yesus supaya kita menyadari bahwa kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, itu saja yang bisa saya bagikan. Serupa dan segambar itu artinya apa? Yang pertama adalah kita hidup karena Tuhan dan kita bisa tidak jauh dari Tuhan, dan serupa dan segambar itu roh kita yang diserupakan dan segambar. Sebenarnya ada beberapa hal lain lagi, tapi ya nanti kita akan simpan untuk sword berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan.